Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi kiram. Thumma al-Fatihah ila Allah jami'a syayikhina khususan li mu'allif hadzal kitab wa walidina ummahatina wa ajdad jaddatina qarabatina wa jami'il mu'minina wal mu'minat wa muslimina wa muslimat. Anna Allah tagashana wa iyyahum birrahmah wal maghfirah ala hadini as-salihah wa ala kulli ma nabi salafun as-salihun. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Pemirsa kajian Zuhur Masjid Raya Darussalam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita ucapkan pada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang besar yang diberikan Allah kepada kita semuanya sehingga kita sama-sama bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini. Kemudian juga salawat serta salam mari kita curahkan selalu ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan syafaat beliau nanti di yaumil akhir dan mudah-mudahan kita semuanya digolongkan orang yang termaksud orang yang mencintai Rasulullah Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad juga cinta kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Karena Nabi menyebutkan dalam hadis beliau, yuhsyarul mar'u ma'a man ahab. Orang nanti akan dikumpulkan beserta orang-orang yang dicintainya. Tatkala kita mencintai Rasulullah, mengikuti akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah nanti kita digolongkan orang yang mencintai dan dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan insyaallah akan berhak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu minggu yang lalu, tepatnya hari Senin yang lalu, kita sudah membahas kajian puasa kita, yaitu tentang hal-hal yang membatalkan pahala puasa kita dan hal-hal yang membatalkan puasa serta pahala puasa kita. Mudah-mudahan apa yang sudah kita kaji kemarin bisa kita amalkan sehingga kita bisa menghindari daripada segala yang membatalkan pahala puasa dan membatalkan puasa kita, sehingga kita berharap puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, untuk kali ini kita akan mengkaji kembali tentang hal-hal yang mewajibkan qadha puasa beserta wajib menahan diri tidak makan dan minum sampai waktu berbuka puasa. Artinya apa? Kalau kita melakukan hal-hal yang seperti ini, nanti yang disebutkan ada 6 ini, maka nanti kita diwajibkan pertama mengqadha puasa di bulan lain, dan yang kedua adalah yaitu menahan kita tidak makan dan minum sampai waktu berbuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumihi fid darini amin. Halatu wujubil qadha'i ma'al imsaki ilal ghurubi sit. Keadaan yang mewajibkan kita mengqadha puasa di bulan lain beserta wajib kita untuk menahan tidak makan dan minum sampai waktu berbuka itu ada 6. Yang pertama adalah ala muta'addin bi fitrihi, atas orang yang menyengaja membatalkan puasanya. Ini misal kita lagi puasa, setelah itu lagi berpuasa kita menyengaja membatal, misalkan mohon maaf muntah dengan sengaja. Misalkan tenggorokannya dimasukin ke tangan ke sana, kemudian akhirnya mual-mual dan muntah. Akhirnya muntah kita. Nah, muntah dengan sengaja ini wajib nanti
puasanya jadi batal dan dia wajib mengqadha di bulan lain, kemudian juga wajib menahan tidak makan dan minum sampai waktu berbuka puasa. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, misalkan dia juga membatalkan puasa dengan sengaja. Apa contohnya? Mohon maaf, melakukan jima di siang Ramadan. Nah, batal nggak puasanya? Batal. Puasanya jadi batal, wajib nanti mengqadha di bulan lain, kemudian juga wajib nanti kafaratul ujma dan juga wajib dia tidak makan dan minum sampai nanti waktu berbuka puasa. Jadi orang namanya haja membatalkan puasanya, maka itu nanti wajib di bulan lain mengqadha puasanya dan juga wajib tidak makan dan minum sampai waktu berbuka. Kalau misalkan dia makan dan minum sampai di antara waktu berbuka sampai waktu berbuka, misalkan dia makan dan minum di siangnya, mentang-mentang sudah membatalkan dengan sengaja muntah misalkan, akhirnya merasa batal, kemudian dia misalkan makan minum, nah maka itu dihukumkan nanti dosa itu. Dosanya besar walaupun nanti di bulan lain dia mengqadha tapi dia enak-enakan di siang Ramadannya tadi misalkan, maka nanti bisa itu berdosa nanti. Nah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajib qadha dan wajib menahan sampai waktu berbuka pertama atas orang yang menyengaja membatalkan puasanya. Jadi hati-hati di bulan Ramadan, hati-hati. Nah, misalkan lagi kita tahu bahwasanya di siang Ramadan itu kalau mandi misalkan mandinya itu menyelam, itu makruh hukumnya. Takutnya apa? Ditakutkan nanti misalkan kemasukan air ke hidung ataupun ke telinga ataupun ke mulut ataupun kubul dan dubur anggota yang 5 itu. Tahu itu makruh, digawinya kemasukan akhirnya misalkan menyelamnya di kolam renang, kemasukan air, maka puasanya jadi batal, wajib dia mengqadha di bulan lain dan wajib juga baginya nanti menahan tidak makan dan minum sampai waktu berbuka puasa, tapi tidak dihitung melakukan ibadah puasa. Kemudian yang kedua, ala tarikin niyati lailan walau sahwan. Bagi orang yang meninggalkan niat di malam hari sekalipun kelupaan. Nah, oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amal itu harus disertai dengan niat. Nah, puasa Ramadan di antara rukun puasa ada 2. Yang pertama adalah yaitu an-niyatu bin niat. Yang kedua adalah yaitu menahan diri dari segala yang membatalkan mulai terbit fajar sampai tenggelam mata. Nah, niat ditinggalkannya di malam hari, maka puasanya di siang hari itu dia tidak dianggap melaksanakan ibadah puasa. Makanya niat ini penting. Misalkan mohon maaf aku berniat puasa Ramadan, itu sahaja sudah di dalam hati ada keinginan untuk melaksanakan puasa Ramadan, itu cukup aja udah. Tapi biasanya kalau ampun kita tuh urutannya bagus benar sudah. Misalkan di malam hari berniat sudah, lafalnya apa? Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Apakah itu niat? Belum. Itu ngarannya lafaz niat. Nah, niatnya di dalam hati. Di dalam hati aku berniat puasa besok hari daripada menunaikan fardu bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Itu hendak lengkapnya. Cuma memang kebanyakan di masjid-masjid di Palangkaraya, kalau ulun lihat, itu yang dibacakan lafaz niatnya. Diajari jamaahnya lafaz niat, padahal lafaz niat itu cuma untuk membantu hati untuk berniat. Nah, bagusnya lafaznya diajari, artinya disebutkan aja, dibacakan oleh imam misalkan, kemudian juga niatnya di dalam hati juga dibacakan oleh imam, si makmum mengikuti, itu lebih bagus. Biasanya kalau kita di Banjarmasin, di daerah hulu sungai, itu lafaz niatnya itu dipimpin oleh imam atau siapa yang misalkan yang ada di masjid tersebut, kemudian juga arti dari yang dilafazkan itu dibacakan oleh imam, kita ngikuti di dalam hati. Nah, ini akan lebih sempurna. Jadi lafaz niatnya dibaca, kemudian niat hatinya juga ada di dalam hati kita. Andai kata juga
kita kada diucapkan di dalam hati, misalkan aku berniat puasa itu tidak ada diucapkan, karena itu masih hadisun nafsi. Misalkan keinginan kita untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan esok hari itu ya, itu sudah sah salat kita. Jadi jangan meninggalkan niat di bulan Ramadan itu, artinya di malamnya itu harus berniat puasa Ramadan. Kalau dia meninggalkan niat, maka wajib nanti puasanya diqadha di bulan lain. Kemudian juga wajib menahan kadar makan dan minum sampai waktu berbuka puasa. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Pemirsa hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, alaman tasahhara dhanan baqa'al laili fabana khilafuhu. Jadi wajib mengqadha di bulan lain dan wajib menahan tidak makan dan minum, tapi tidak dihitung puasa di siang harinya. Atas siapa? Orang yang bersahur. Orang yang bersahur disangkanya masih ada waktu malam. Artinya sekalinya orang tuntungan sudah selesai, sudah sembahyang subuh atau adzan subuh sudah dikumandangkan. Nah, maka ini orang ini nanti di siang harinya itu tidak dihitung berpuasa. Jadi wajib nanti mengqadha di bulan lain dan juga wajib menahan kada makan dan minum di siang Ramadannya tersebut. Nah, jadi orang dikiranya masih ada waktu malam nih gesan bersahur. Sekalinya sampai sudah adzan subuh, artinya fajar subuh sudah tiba, fajar sidiknya nih sudah tiba, maka orang tersebut tidak dihitung berpuasa karena dia masih makan. Nah, walaupun dalam sangkaannya aja, maka dia wajib mengqadha di bulan lain, kemudian juga wajib menahan tidak makan dan minum buka puasa. Jadi hati-hati sahur. Kalau sudah habis, jangan pemuda ragu-ragu, tinggalkan aja. Dak ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan yang meragukan kepada sesuatu yang tidak meragukan bagi kamu. Nah, ini jadi hati-hati ya. Nah, jadi kalau misalkan ragu-ragu di situ disangkanya masih ada malam, ternyata sudah sampai waktu adzan subuh, ya masih jam makan. Nah, itu puasanya kada dihitung puasa di siang harinya. Jadi wajib mengqadha di bulan lain, kemudian wajib menahan tidak makan dan minum sampai waktu berbuka puasa. Nah, kemudian yang keempat, alaman aftara dhanan al-ghuruba fabana khilafuhu. Atas orang yang menyangka sudah menyangka sudah tenggelam matahari sehingga dia makan di situ. Sekalinya ternyata belum sampai mendengar Allahu Akbar, langsung ambil makan, langsung ambil minum. Sekalinya apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha. Urusannya orang belajar lagi takbiran di sebelah, disangkanya sudah azan maghrib. Nah, kacau ini nih. Akhirnya apa? Puasanya jadi batal. Nah, jadi wajib nanti mengqadha di bulan lain. Kemudian andai kata dia berbuka disangkanya tenggelam sudah matahari, ternyata tidak, maka puasanya di hari tersebut tidak dihitung puasa, nanti wajib diqadha di bulan lain dan juga wajib menahan di sisa waktunya itu tidak makan dan minum. Nah, jadi hati-hati ini kita. Jadi jangan terlalu parak jolawan bingka berandam atau jangan terlalu parak jolawan, mohon maaf, lawan bingka berandam, apalagi tuh nang masakan wade-wade Banjar na nyaman banar. Apa Ustaz namanya Ustaz? Nah, macam-macam lah. Nah, jadi hati-hati. Kalau belum waktunya jangan coba-coba. Kalau misalkan kita sangka sudah sampai waktu kita makan, misalnya tidak sampai waktunya, maka itu kada dihitung puasa, wajib diqadha di bulan lain dan juga wajib menahan di sisa waktu itu tidak makan dan minum. Kemudian yang kelima, alaman bana lahu yaumu 30 Sya'bana annahu min Ramadan. Atas orang yang tidak berpuasa di hari ke-30 bulan Sya'ban, ternyata apa? Itu sudah masuk Ramadan. Nah, misal kita di tanggal 30 Sya'ban kita kada puasa, padahal itu sudah masuk 1 Ramadan. Nah, maka
Ini kena wajib mengqadha kita di bulan lain, dan juga wajib buat kita yang melakukan hal seperti ini nanti menahan tidak makan dan minum di sisanya toh, di sisa waktu di hari itu sampai nanti berbuka puasa, tapi tidak dihitung berpuasa. Nah, kemudian yang berikutnya yang keenam, alaman sabaqahu ma'un ghairu masyru'in ay ghairu ma'murin bih min madmadatin au istinsyakin au ghuslin. Atas orang yang kemasukan air yang tidak disyariatkan daripada berkumur-kumur, kemudian juga memasukkan air ke hidung dan juga mandi. Ada yang disyariatkan. Nah, misalkan mohon maaf sebelum wudu kita disunahkan kumur-kumur. Sebelum wudu kita disunahkan memasukkan air ke hidung, tapi tidak berlebihan kalau di bulan Ramadan. Kalau di luar Ramadan tuh disuruh maksimal tuh. Tapi untuk di bulan Ramadan itu tidak disuruh maksimal, sekedarnya saja. Nah, kalau ini kemasukan kita yang disyariatkan ya. Ini misalkan contohnya wudu atau misalkan mandi. Apa yang disyariatkan? Yaitu misalkan mandi sunat di di hari Jumat. Itu disyariatkan walaupun disunahkan walaupun di bulan Ramadan, atau misalkan mandi wajib. Siapa tahu di siang hari kebetulan mimpi basah, mandi wajib aja. Nah, andai kata kemasukan air, ini kada apa-apa. Andai kata kemasukan air ke anggota yang 5 itu kada apa-apa. Karena ini yang disyariatkan. Tapi yang tidak disyariatkan maksudnya tidak disunahkan, tidak wajib hukumnya. Mohon maaf, sekadar kita berkumur-kumur saja di siang Ramadan, sekadar memasukkan air aja ke dalam hidung di siang Ramadan, tak masuk ini. Atau mandi, kita sekadar mandi biasa aja di siang Ramadan, kemudian tak masuk ini air ke anggota yang 7 itu tadi, maka di sini disebutkan itu membatalkan puasanya, wajib nanti diqadha di bulan lain, dan juga wajib menahan tidak makan dan minum di sisa waktu di hari tersebut sampai nanti tenggelam matahari. Nah, mungkin ini dulu yang dapat saya sampaikan yang ada kaitannya dengan hal-hal yang mewajibkan qadha dan menahan tidak makan dan minum sampai waktu berbuka. Mungkin ada pertanyaan, Ustaz? Iya. Ada pertanyaan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulun mau bertanya, apabila ada seorang wanita sudah berhenti dari haidnya pada siang hari di bulan Ramadan, apa yang harus dilakukan? Oh ini, ya. Ada pertanyaan. Ada seorang wanita, ya. Ini kebetulan dia berhenti dari haidnya di siang Ramadan. Atau mungkin seorang ibu yang berhenti daripada nifas di siang Ramadan. Nah, apa yang baiknya dia lakukan? Di dalam kitab fikih disebutkan kalau seorang perempuan berhenti dari haid, berhenti dari nifas di siang Ramadan, nah, yang pertama tentunya dia harus mandi. Yang kedua adalah disunahkan baginya untuk, di sini disebutkan untuk tidak makan dan minum sampai berbuka puasa. Jadi sunnah hukumnya, tapi tidak wajib. Tapi disunahkan bagi orang yang si perempuan yang berhenti dari haid, berhenti dari nifas di siang Ramadan, disunahkan baginya tidak makan dan minum sampai nanti waktu berbuka puasa. Begitu juga orang gila. Siapa tahu orang gila, timbul-timbul orang gila, padahal sudah malamnya sudah berniat puasa. Soalnya timbul-timbul gila, setengah hari gila, mamuk aja gawian. Sekalinya pas di tengah harinya, orang yang gila ini kebetulan sadar. Nah, apakah dia dihitung, bolehkah puasa di hari tersebut? Tidak boleh dia berpuasa. Tidak boleh dia berpuasa di hari tersebut. Namun disunahkan juga baginya di sisa sadarnya itu dia tidak makan dan minum. Nah, ini pertanyaan yang dapat saya jawab. Jadi intinya adalah bagi perempuan yang suci dari haid di siang Ramadan ataupun dari nifasnya, maka disunahkan baginya untuk tidak makan dan minum sampai waktu berbuka, tapi tidak hukumnya wajib. Nah, itu mungkin ada pertanyaan lagi, Ustaz? Cukup atau kita lanjutkan sedikit lagi, Ustaz? Nah, kemudian yang berikutnya adalah yaitu hal-hal yang tidak membatalkan puasa kalau ada barang yang masuk ke tubuh atau rongga yang
terbuka. Nah, nanti ada yang tidak batal hukumnya. Rongga terbuka yang 5 ya. Kita ingatkan kembali, pertama adalah mulut sampai di tenggorokan anunya. Kemudian hidung, yang kemudian telinga, kemudian kubul, kemudian yang kelima adalah dubur. Nah, ini ada 7 perkara. Andai kata ini terjadi pada seseorang, artinya dia kemasukan, maka ini tidak membatalkan puasanya. Yang pertama, mawasala ilaihi binisyanin. Jadi yang termasuk ke rongga yang terbuka itu tadi adalah sesuatu yang masuk itu dia dalam keadaan nisyan, kada ingat, lupa. Misalkan kita dalam keadaan puasa, soalnya timbul-timbul guring, tidur nyaman benar. Pas bangun guring, bangun tidur, langsung aja minum. Oh, habis es sisa malam tadi, kada sadar. Disangka lagi kada apa-apa, minum aja pas sudah selesai. Sakalnya astagfirullahaladzim, kita lagi puasa. Nah, maka ini termasuk nisyan, kita terlupa, kelupaan kita. Kalau dalam keadaan puasa, maka puasa kita tidak batal. Tapi andai kata misalkan kita dalam keadaan sadar, walaupun yang masuk itu cuma 1 biji nasi, maka itu akan membatalkan puasa. Tapi kalau kita dalam keadaan tidak sadar, artinya lupa, artinya kita misalkan makan 2 piring, bahkan 3 piring, bahkan lawan piring-piringnya dimakan. Tapi ternyata piringnya terbuat daripada apa? Daripada bahan yang bisa dimakan juga ternyata. Misalkan, nah sampai banyak makan sekalipun, tapi dalam keadaan kita lupa bahwasanya kita dalam keadaan puasa, maka tidak membatalkan, berarti itu rezeki kita. Nah, tapi jadi sesuatu yang masuk tadi kalau kita terlupa artinya tidak ingat dalam keadaan puasa, itu tidak membatalkan puasa. Yang kedua, ketidaktahuan kita kalau itu membatalkan, sementara kita tidak sempat untuk belajar tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Siapa tahu kebetulan kita tinggal di pelosok-pelosok sana, dakwah kada sampai di sana. Nah, timbul-timbul sidin berokok di siang hari aja sidin jabul. Lah, padahal walaupun nanti isap tadi itu rokok aja, tapi itu juga tetap membatalkan, sidin kada tahu. Nah, ini kada kawa. Tapi artinya kalau memang kejahilan kita, artinya kita menuntut ilmu juga tidak bisa karena tidak ada ustadz yang di sana, maka itu masih dimaafkan. Nah, kemudian tapi intinya adalah berokok itu membatalkan puasa. Ini bagi orang yang memang kebetulan kada paham tentang itu dan dia tidak bisa untuk menuntut ilmu tentang agama karena tidak ada guru. Kemudian yang ketiga, yang masuk ke anggota yang 5 itu tadi, itu adalah secara dipaksa orang. Dipaksa orang. Misalkan kita dipaksa orang minum es jos di siang di siang Ramadan. Oh, jangan ya dipaksa, akhirnya masuk luar. Nah, maka ini dihukumkan tidak membatalkan puasa kita. Tapi kalau dipaksa orang, habis itu ayo jaluan atau hakun senang malah orang, maka ini membatalkan puasa kita, bukan dipaksa namanya itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah yang masuk ke rongga yang 5 itu tadi, atau salah satunya itu adalah misalkan air liur yang murni. Lah, artinya memang air liur murni, kada bercampur apa-apa, kada bercampur darah, kada bercampur yang lainnya, maka itu juga tidak membatalkan. Kemudian yang kelima yang tidak membatalkan juga adalah yaitu dabu jalanan. Siapa tahu kita kebetulan pulang kampung, oh ternyata di jalan ini kebetulan debunya luar biasa. Akhirnya kita keluar dari mobil, jalan, soalnya terhirup kita, maka terhirup hidung segala macam. Apakah ini membatalkan puasa? Tidak membatalkan puasa. Kemudian yang keenam, apalagi yang tidak membatalkan puasa, yang masuk ke rongga yang terbuka, yaitu adalah mawasala ilahi wa kana gharbala daqiqin wa nahwaha. Nah, misalkan debu terigu, kebetulan kita misalkan tukang ulah wadai adonan, lagi mau adon wadai, Masya Allah ramai banget di bulan Ramadan. Ternyata debunya itu kan kecil tuh, ada yang kehirup oleh hidung kita. Batal nggak puasa kita? Itu tidak membatalkan puasa. Dan yang ketujuh, yang terakhir adalah ma wasala ilaihi wa kana dzubaban ta'iran wa nahwaha. Nah, misalkan masuk ke anggota itu tadi, misalkan ke mulut. Itu ada lalat terbang, ngong, lalat kita buka mulut, sekalinya dimasukinya tetaguk pulang. Nah, kayak apa ini? Atau seumpama lalat apakah? Nah, maka ini juga tidak membatalkan puasa
kita. Nah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat buat kita semuanya untuk menambah pengetahuan kita tentang hal-hal yang berkaitan dengan ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa' bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min ahwali ahli an-nar. Nas'aluka وحب من يحبك حب كل عام حبك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا بارك اللهم لنا في شهر رمضان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. اللهم اطلع علينا ليلة القدر العظيمة القدر في اليقظة والمنام برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين alhamdulillah rabbil alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan manfaat buat kita semua. Ampun maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.